guys, welcome back to my video. Are you ready? 1, 2, 3. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang perilaku ekonomi dalam perspektif Islam. Oke, kali ini kita akan membahas tentang manusia dengan ekonomi. Perilaku ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia berkaitan dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif untuk menghasilkan barang dan jasa untuk dikonsumsi oleh manusia. Dalam ekonomi, konsepsi perilaku termasuk ke dalam ranah etika bisnis yang juga berhubungan dengan kajian psikologi yang masuk dalam konsep behavioral economy. Ada 4 sektor perilaku ekonomi. Yang pertama adalah rumah tangga. Nah, hubungan sektor rumah tangga dengan perusahaan berada pada jual beli barang atau jasa. Yang kedua adalah hubungan perusahaan. Nah, hubungan perusahaan ini berada pada tataran hak dan kewajiban. Hampir sama contohnya dengan sektor hubungan dengan masyarakat. Yang ketiga adalah pemerintah. Nah, pemerintah ini berada pada tataran hak dan kewajiban seperti hak menerima gaji, hak menerima intensif ataupun fasilitas publik, serta kewajiban membayar pajak. Dan yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Nah, masyarakat luar negeri ini berada pada proses ekspor dan impor terhadap barang dan jasa, ekspor sumber daya dan impor barang jasa yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah homo economicus dan homo ethicus. Salah satu asumsi yang sangat penting dalam ekonomi klasik dan neoklasik adalah konsep homo economicus dan homo ethicus. Istilah homo economicus diartikan sebagai sifat atau perilaku tertentu yang dikaitkan dengan tindakan seseorang dalam berbagai kegiatan ekonomi. Konsep homo economicus dalam ekonomi konvensional merupakan simplikasi model perilaku ekonomi manusia yang mengasumsikan dan mengeneralisasikan semua manusia. Individual ekonomi memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah self-interest atau kepentingan pribadi. Yang kedua adalah perfect rationality atau memiliki rasionalitas yang sempurna. Dan yang terakhir adalah perfect information atau memiliki segala informasi. Selanjutnya adalah faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan dalam peningkatan ekonomi konvensional. Yang pertama adalah peningkatan kebutuhan yang terus-menerus. Nah, jadi diakibatkan manusia yang tidak pernah merasa puas, itu yang menyebabkan peningkatan kebutuhan manusia secara terus-menerus, sehingga manusia akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua adalah keterbatasan sumber daya alam. Tidak jarang kita mendengar bahwa hutan itu sering terjadi kebakaran. Nah, itu yang membuat keterbatasan sumber daya alam di dunia ini. Atau air yang suka kita boros-boros, makanya itu juga termasuk keterbatasan sumber daya alam. Yang ketiga adalah keterbatasan kemampuan manusia dalam mengelola sumber daya alam. Yang keempat adalah belum ditemukannya sumber daya alam yang baru. Dan yang terakhir adalah ketidaksesuaian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya adalah sifat-sifat manusia dalam Islam. Dalam ilmu psikologi, sifat positif dan negatif yang ada pada manusia merupakan manifestasi dari struktur jiwanya. Menurut Miskawai, struktur wujud manusia terdiri dari jiwa dan badan. Jiwa adalah substansi material manusia. Ibnu Miskawai membagi jiwa dalam 3 tingkatan, yaitu jiwa berpikir atau al-quwah al-nadqiyah, jiwa amarah atau al-quwah al-godobiyah, dan jiwa binatang atau al-quwah al-alshawiyah. Dalam paradigma konvensional, teori perilaku konsumen didasarkan pada prinsip dasar utilitarianisme yang diprakasai oleh Beta. Selanjutnya adalah karakteristik keinginan dan kebutuhan. Ilmu ekonomi adalah studi ilmiah tentang kepemilikan, penggunaan, dan pertukaran sumber daya yang langka. Kebutuhan merupakan hal dasar dalam memenuhi kelangsungan hidup, dan sifatnya itu harus, sedangkan keinginan adalah segala sesuatu yang termasuk dalam kebutuhan tetapi tidak diharuskan. Nah, kebutuhan dibagi berdasarkan sifat, waktu, subjek, kepentingan, dan jenisnya. Contoh dari berdasarkan sifat ada 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Nah, kalau berdasarkan waktu ada 4.
kebutuhan saat ini, kebutuhan masa depan, kebutuhan waktu tak terduga, dan kebutuhan akhirat. Contoh dari berdasarkan subjek, yaitu subjek individu dan kebutuhan kelompok. Dan yang terakhir berdasarkan instantititas, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Selanjutnya adalah aturan Islam dalam melakukan kegiatan konsumsi. Yang pertama adalah tidak boleh berlebih-lebihan. Seperti firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, Ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tushrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Selanjutnya adalah mengkonsumsi yang halal dan thayyib. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah dari yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dan yang terakhir adalah mempertimbangkan yang baik dan buruk. Kita sebagai umat Islam yang telah dewasa harusnya dapat mempertimbangkan yang baik untuk kita dan yang buruk untuk kita. Jangan sampai kita lalai dan kita menuju jalan yang tidak baik. Sesungguhnya Allah tidak menyukai akhlak yang tercela. Selanjutnya adalah konsep maslahah dalam konsumsi dan produksi. Secara umum dapat dikatakan bahwa ajaran agama Islam menginginkan manusia untuk hidup dengan hal yang baik saja, termasuk dalam hal konsumsi dan produksi, sehingga dapat membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia. Menurut Jalal ad-Din Abdul Al-Rahman, maslahah dengan makna luas adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, yang dapat diraih oleh manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan cara menghindarinya. Yang terakhir adalah sifat-sifat subjektif. Yang pertama adalah maslahah individu dan yang kedua adalah maslahah yang mendasari semua aktivitas ekonomi. Thank you for listening. Terima kasih bagi kalian semua yang telah bersedia mendengarkan presentasi saya dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.